Setiap hari, timelinemu dipenuhi orang-orang yang terlihat sempurna. Tas baru, sepatu limited edition, liburan ke Bali, makan di restoran fancy. Semuanya diposting, semuanya di-like. Tapi, apakah yang kamu lihat itu benar-benar nyata? Hai guys, di video kali ini kita akan membahas satu fenomena yang lagi viral banget nih, yaitu flexing di media sosial. Nah, ini gaya hidup atau beban finansial. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk kita bahas secara tuntas. Halo guys, hari ini aku mau unboxing something special nih, tas baru, keren banget kan? Jangan lupa like and follow ya. Nah, itulah yang dinamakan flexing. Flex atau memamerkan kekayaan, gaya hidup, bahkan barang-barang mewah di media sosial. Nah, tujuannya untuk dapat validasi, terlihat kaya, bahkan ada juga yang cuman ikut tren. Pertanyaannya bukan soal siapa yang flexing, tapi apa yang mendorong kita melakukannya dan apa dampaknya secara finansial. Halo guys, hari ini aku mau unboxing something special nih, tas baru, keren banget kan? Jangan lupa like and follow ya. Meli beli tas baru nih. Kemarin sepatu, sekarang tas. Aku ngerasa ketinggalan banget. Kayaknya aku harus beli juga deh biar kelihatan up to date. Kamu tau gak perasaan yang kamu rasain itu namanya FOMO, atau rasa takut ketinggalan atau merasa kalah saing dari orang lain gitu. Tapi kan semua orang bisa beli barang bagus. Masa aku enggak sih? Nah, justru itu yang harus kita pikirkan. Belum tentu semua yang kita lihat di media sosial itu mencerminkan kondisi finansial sebenarnya gitu loh. Psikolog Leon Festinger menyebut ini teori perbandingan sosial, naluri manusia untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan media sosial membuat kita melakukannya setiap saat tanpa sadar hasilnya. Ketidakpuasan kronik, konsumsi impulsif, dan dalam banyak kasus utang. Penelitian menunjukkan bahwa paparan konten konsumtif terus-menerus dapat meningkatkan aktivitas belanja 3 kali lipat dari dunia nyata. Kita membeli barang bukan karena kita butuh, tapi karena ingin terlihat lebih setara. Dek, kakak mau nanya, uang bulan depan yang dikirim ayah kemarin udah pakai berapa aja? Buat makan, transportasi, terus buat beli tas kemarin. Beli tas? Video yang kamu unboxing kemarin ya? Dek, uang kuliah kita bulan depan belum lunas loh. Kakak kira kamu udah bisa ngatur keuangan. Iya kak, aku minta maaf. Kayaknya aku nggak sadar kalau pengeluarannya sudah segitu banyaknya. Terus kayaknya aku ke bawah suasana aja terus. Mel, aku pernah baca, orang yang kelihatan kaya di media sosial itu justru punya utang kartu kredit yang numpuk. Mereka beli dulu, habis itu pusingnya belakangan. Beneran? Jadi selama ini yang aku lihat di feed itu semuanya nggak nyata? Nah iya, itulah yang namanya ilusi kemakmuran. Jadi orang cenderung posting hal-hal yang terbaiknya, bukan tagihannya, bukan juga dompetnya yang hampir kosong. Itu. Inilah realita yang jarang diperlihatkan di media sosial. Financial anxiety, kecemasan keuangan yang tersembunyi rapi di balik foto-foto estetik. Dan siklus ini terus berulang. Pamer untuk dilihat, lalu tertekan karena isi dompet tidak sejalan dengan citra yang dibangun. Oke, pertanyaan pentingnya, apa yang harus kita lakukan biar kita nggak kena korban ilusi flexing itu? Nah, yang pertama kita bedain dulu mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi kalau kita membeli tas baru itu namanya keinginan, kalau kita membayar UKT itu namanya kebutuhan. Jadi kita harus jelas memprioritaskan kita itu yang mana, yang pertama. Tapi susah banget nolak godaan lihat konten orang bagus terus. Makanya guys, ada yang namanya mindful scrolling.
kita harus sadar dan kritis dalam mengkonsumsi konten. Contohnya nih, konten ini dapat menginspirasi kita atau malah bikin kita jadi tambah insecure dan mau ikut-ikutan saja. Nah, ada juga prinsip 50, 30, dan 20. Nah, 50%-nya dari uang saku kita atau pendapatan kita itu untuk kebutuhan pokok kita. Nah, 30% untuk keinginan kita. Terus yang 20%-nya lagi untuk tabungan atau investasi kita. Kalau aku pikir-pikir lagi, sebenarnya aku bisa eksis di medsos tanpa harus boros. Aku bisa posting hal yang bermakna, bukan hanya hal yang mahal aja. Nah itu dia, personal branding yang kuat itu bukan di seberapa mahal barang yang kita punya, tapi soal nilai dan karakter yang kita tunjukkan. Menjadi cerdas finansial bukan berarti tidak bisa menikmati hidup. Justru sebaliknya, kita ketika punya kendali atas keuangan sendiri, kita lebih bebas dan lebih tenang. Bukan karena terlihat kaya, tapi memang karena sedang membangun pondasi yang kuat. Jadi flexing itu bukan sepenuhnya salah. Yang berbahaya ketika kita kehilangan batasan antara citra yang dibangun dengan kemampuan finansial yang nyata. Aku sadar sekarang, flexing terbaik bukan pamer apa yang kita beli, tapi memperlihatkan apa yang sedang kamu bangun. Pesan singkat dari video ini, jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Konsumsi konten dengan sadar, kelola keuangan dengan bijak, dan ingat, nilai dirimu bukan ditentukan dari apa yang kamu posting, tapi dari bagaimana kamu bertumbuh. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!